Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Setiorini, NIM 63010200150 dari kelas Perbankan Syariah 4E akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit kredit. Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki perusahaan. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Persamaan dasar akuntansi atau yang biasa disebut PDA memiliki rumus yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Harta dalam PDA juga sering disebut sebagai aktiva, sedangkan utang dan modal sering disebut pasiva. Antara aktiva dan pasiva itu harus seimbang, disimbolkan dengan tanda sama dengan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama yaitu harta atau aset, yang kedua utang atau kewajiban, yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Harta atau aset yaitu adalah sumber dana yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Harta ini dibagi menjadi dua, yaitu harta lancar dan harta tak lancar atau harta tetap. Harta lancar yaitu harta yang bisa digunakan kurang dari satu periode akuntansi atau satu siklus akuntansi. Sedangkan harta tak lancar atau harta tetap yaitu harta yang bisa digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya satu periode akuntansi atau satu siklus akuntansi itu adalah 1 tahun. Harta lancar ini ada kas, piutang, perlengkapan, barang dagangan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Sedangkan harta tak lancar itu ada peralatan, gedung, kendaraan, mesin, dan tanah. Yang kedua yaitu adalah utang atau kewajiban. Utang atau kewajiban yaitu sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain dan harus dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati. Utang juga dibagi menjadi dua, yaitu ada utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang atau utang tak lancar. Utang jangka pendek ini adalah utang yang harus segera dilunasi dalam waktu kurang dari satu periode akuntansi. Sedangkan utang jangka panjang adalah utang yang harus dilunasi boleh lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka pendek itu ada utang usaha, utang beban, pendapatan diterima di muka, dan wesel bayar. Sedangkan utang jangka panjang ada utang bank atau utang hipotek, dan utang surat berharga. Yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Modal itu adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Modal ini dipengaruhi oleh 3 akun, yaitu pendapatan, beban, dan prive. Pendapatan ini sifatnya menambah modal, sedangkan beban dan prive itu sifatnya mengurangi modal. Selanjutnya mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit itu adalah suatu aturan debit dan kredit dengan menganalisis transaksi yang masuk berkaitan dengan akun manakah yang masuk ke debit dan akun manakah yang masuk ke kredit. Mekanisme debit dan kredit dalam jurnal. Jurnal itu adalah pencatatan transaksi keuangan secara kronologis atau urut waktu dengan mencatat akun secara berpasangan debit dan kredit. Dalam pencatatan jurnal itu akun debit dan kredit pada akhirnya akan ditotal dan total dari debit dan kredit itu masing-masing harus seimbang. Karena jika tidak seimbang itu berarti terjadi kekeliruan atau
kesalahan dalam pencatatan transaksi. Jadi jika ditemukan ketidakseimbangan itu harus diteliti lagi dan dibenarkan lagi supaya seimbang atau balance istilahnya. Akun harta jika bertambah akan berada di sisi debit dan jika berkurang akan berada di sisi kredit. Sedangkan akun utang, modal, dan juga pendapatan itu jika bertambah akan berada di sisi kredit, sedangkan jika berkurang akan berada di sisi debit. Akun beban jika bertambah akan berada di sisi debit dan jika berkurang akan berada di sisi kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.